Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2026 direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun, tumbuh 7,3%. Sementara itu, penerimaan negara ditarget sebesar Rp3.147 triliun, sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap produk domestik bruto. Defisit tersebut masih berada dalam batas yang diatur oleh Undang-Undang Keuangan Negara. Dibandingkan dengan Outlook 2025, defisit APBN juga lebih rendah. Tak hanya itu, Prabowo juga bertekad untuk membalikkan APBN ke posisi surplus pada tahun 2027 hingga 2028. Untuk mencapai itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan mengembangkan pembiayaan kreatif dan inovatif sehingga tidak mengandalkan APBN. Pemerintahan Prabowo juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun depan di level 5,4%, inflasi di level 2,5%, nilai tukar Rp16.500 per dolar, dan harga minyak mentah di level $70 per barel. Prabowo juga menargetkan tingkat pengangguran di level 4,44 hingga 4,96% dan kemiskinan ekstrim di level 0 hingga 0,05%. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia telah menerima laporan terkait dengan maraknya tambang ilegal. Tak tanggung-tanggung ada sebanyak 1.063 tambang ilegal di Indonesia. Prabowo menegaskan pihaknya akan menindak tambang-tambang ilegal tersebut. Prabowo bahkan membocorkan dari kegiatan 1.063 tambang ilegal itu, potensi kerugian negara adalah minimal Rp300 triliun. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas mewanti-wanti orang-orang besar dan kuat, khususnya jenderal dari TNI, Polri, maupun partai politik untuk tidak membackingi atau mendukung kegiatan pertambangan ilegal. (15 Agustus 2025 menjadi momen bersejarah bagi pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil menembus rekor tertingginya sepanjang masa. Pencapaian ini terjadi tepat saat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD. Terpantau tepat pukul 10.29 waktu Indonesia Barat, IHSG menembus level tertinggi di 8.017,07. Level ini menjadi level tertinggi sepanjang sejarah pergerakan indeks harga saham gabungan. Bahkan transaksi IHSG pada sesi pertama sudah mencapai Rp22 triliun. Meski demikian, IHSG ditutup terkoreksi 0,41% ke level 7.898,37 pada akhir perdagangan. Sebanyak 229 saham naik, 432 turun, dan 139 tidak bergerak. Nilai transaksi sebesar Rp30,97 triliun melibatkan 47,8 miliar saham. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan selama 10 bulan terakhir, pemerintahannya berupaya keras memerangi kemiskinan. Ini karena Prabowo bertekad untuk menekan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Adapun target kemiskinan ekstrim 0% merupakan target yang sebelumnya digadang-gadang oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Target ini kembali dilanjutkan oleh Prabowo Subianto. Pada Maret 2025, BPS mencatat angka kemiskinan ekstrim di Indonesia mencapai 2,38 juta jiwa atau 0,85%, turun dari 1,26% pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah berhasil mengidentifikasi dan berhasil menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN 2025. Prabowo mengungkapkan sektor-sektor yang rawan terjadi penyelewengan anggaran negara, diantaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri, anggaran alat tulis kantor, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bancakan. Sebagai Presiden, Prabowo menegaskan dirinya bertanggung jawab menyelamatkan bangsa dari kebocoran-kebocoran tersebut.
Dirinya mengaku bertanggung jawab dan kewajiban untuk menegakkan hukum demi keselamatan bangsa Indonesia.